Negara macam apa Mauritius itu? Mauritius dan Santorini, Yunani, Maladewa, Bali, Indonesia. Provence, Prancis juga dikenal sebagai 5 tujuan pernikahan dan bulan madu teratas dunia. Mauritius menarik banyak pasangan selebriti setiap tahun, seperti Chen Xiaon dan istrinya. Zheng Xi dan istrinya telah meninggalkan kenangan manis di sini. Uang kertas Mauritius dicetak dengan kepala orang Cina bernama Zhu Meilin. Zhu Meilin lahir di Mauritius pada tahun 1911. Itu telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan untuk pengembangan Mauritius. Festival musim semi adalah hari libur resmi yang penting di Mauritius. Ini adalah satu-satunya negara di Afrika yang telah menetapkan festival musim semi sebagai hari libur resmi. Mauritius berjarak sekitar 3.800 km dari India. Tapi orang India adalah kelompok etnis terbesar di Mauritius. Total populasi hanya sekitar 1,26 juta. Populasi India mendekati 900.000. Ini menyumbang sekitar 71% dari total populasi negara. Dikenal sebagai Little India. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya pekerja India yang secara historis direkrut untuk bekerja sebagai petani di Mauritius. Mauritius adalah salah satu dari sedikit negara kaya di Afrika. Itu juga dikenal sebagai Swiss of Africa. Pada tahun 2023, PDB Mauritius sekitar 14,397 miliar dolar Amerika. PDB per kapita adalah sekitar 11.416 dolar. Afrika adalah yang kedua setelah Seychelles. Industri gula dan industri pengolahan tekstil dan garmen adalah industri pilar terbesar pertama dan kedua di Mauritius. Pariwisata adalah industri pilar ketiga negara itu. Mauritius pernah dikenal sebagai Pulau Gula. Industri gula dulu menyumbang sepertiga dari PDB dan 99% ekspor. Mauritius memperkenalkan kebijakan bebas visa untuk warga daratan Tiongkok untuk turis Cina yang mengunjungi negara itu. Mauritius adalah salah satu pusat keuangan lepas pantai terkemuka di Afrika. Dalam hal kemudahan berbisnis, Mauritius menempati urutan ke-13 dari 190 ekonomi di dunia. Nomor 1 di Afrika. Golf Mauritius terkenal di seluruh dunia. Peringkat ketiga di dunia, setelah Inggris dan India. Hana Club di Mauritius adalah klub golf tertua di belahan bumi selatan. Ini juga merupakan klub tertua keempat di dunia. Mauritius adalah negara teraman di Afrika. Stabilitas sosial. Indeks perdamaian global menempati urutan ke-24 di dunia. Di Afrika peringkat pertama, Mauritius memiliki kesejahteraan sosial yang relatif baik. Pemerintah memberikan manfaat medis gratis untuk semua penduduk. Apakah itu warga negara atau pekerja asing? Selama Anda berada di Mauritius dan menerima perawatan di rumah sakit umum, semua dapat menikmati perawatan gratis. Mauritius juga menyediakan perumahan gratis untuk kelompok yang kurang beruntung, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Mauritius sangat mementingkan pendidikan dan memberikan pendidikan gratis untuk semua warga negara dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gaji bulanan rata-rata di Mauritius adalah sekitar 873 dolar. Faktanya, tingkat upah bulanan di bidang pertanian dan layanan umum kurang dari 500 dolar. Bendera Mauritius berbentuk persegi panjang. Bendera nasional berwarna merah, biru, dan kuning. Hijau terdiri dari 4 batang horizontal persegi panjang paralel dengan luas yang sama. Lambang nasional Mauritius adalah pola tengah lambang oleh perahu layar. Pohon keledai coklat, kunci dan simbol Mauritius terdiri dari pola bintang Samudra Hindia. Di kedua sisi lambang akan ada burung dudu yang menanyakan arah dan kain kafan tebu dengan kata Latin untuk kunci dan bintang Samudra Hindia yang tertulis di atasnya. Ketika Anda memikirkan Mauritius, apa yang terlintas di benak Anda? Ini pemandangan alamnya yang indah, atau multikulturalisme dan sejarahnya yang berliku-liku. Selanjutnya, mari kita berjalan ke Mauritius bersama. Periksa geografi dan humaniora secara detail. Republik Mauritius disebut sebagai Mauritius. Ini adalah negara pulau yang terletak di Afrika Timur. Terletak di barat daya Samudra Hindia. Dia sekitar 800 km dari Madagaskar. Jaraknya sekitar 2.200 km dari benua Afrika. Sekitar 4.827 km dari Australia. Luas tanah 2.040 km persegi. Pada akhir tahun 2023, populasi 1,26 juta. Bahasa resmi adalah Inggris dan Prancis. Port Louis adalah ibu kota Mauritius. Ini juga merupakan kota terbesar dan pelabuhan utama di negara ini. Ini juga merupakan pusat keuangan terbesar kedua di Afrika. Luasnya sekitar 46,7 km persegi. Populasi sekitar 150.000. Port Louis adalah rumah bagi banyak atraksi terkenal. Lapangan Ruko Udan, Museum Pos Bukit Benteng, dan lainnya. Menarik banyak wisatawan untuk jalan-jalan. Pulau Mauritius terbentuk dari letusan gunung berapi. Lava tersebar luas. Dan Dua Huo Pass menyumbang lebih dari 90% dari luas daratan negara itu. Zona pesisir sebagian besar merupakan dataran sempit. Di tengah adalah gunung dataran tinggi, dengan banyak gunung dan puncak yang terisolasi. Puncak tertinggi Hei Hei Peak adalah 827 meter di atas permukaan laut. Pulau Mauritius dikelilingi oleh terumbu karang.
Ini kaya akan sumber daya kehidupan laut. Ini adalah tempat yang ideal untuk aktivitas air seperti scuba diving dan snorkeling. Mauritius memiliki iklim laut subtropis. Suhu rata-rata di musim panas adalah 27 derajat Celcius. Suhu rata-rata di musim dingin adalah 18 derajat Celcius. Mauritius, sebagai tujuan wisata populer di Afrika Timur. Ini memiliki banyak tempat indah yang terkenal. Katedral Merah adalah salah satu lanskap budaya paling terkenal di Mauritius. Dengan atap merah yang unik dan suasana romantis, telah menarik banyak pasangan dan turis. Oleh karena itu juga telah menjadi tujuan pernikahan dan bulan madu yang populer. Casella Adventure Park adalah taman margasatwa besar yang penuh dengan gaya Afrika. Pengunjung bisa lebih dekat dan pribadi dengan berbagai satwa liar di sini. Kashima adalah salah satu kepulauan surga. Kashima terkenal dengan airnya yang jernih dan aktivitas airnya yang melimpah. Air di sini mengambil lapisan yang berbeda dari biru hijau. Tempat yang ideal untuk berselancar dan aktivitas air lainnya. Bumi tujuh warna adalah keajaiban alam yang terkenal di Mauritius. Terkenal dengan warna-warni yang unik. Warna-warna ini termasuk kuning dan fuksia, oranye dan nuansa lainnya. Ini seperti palet warna yang digambar dengan hati-hati oleh alam. Wisatawan dapat mengabaikan seluruh tempat pemandangan tanah tujuh warna dari gelada observasi. Sejarah Mauritius kembali berabad-abad. Sejarah perkembangannya penuh dengan liku-liku penjajahan dan kemerdekaan. Mauritius adalah bekas pulau terpencil. Ini pertama kali ditemukan pada awal abad ke-16 oleh ekspedisi Portugis dan dinamai sebagai bagian dari Kepulauan Mascarene. Pada tahun 1598, Belanda menduduki pulau itu. Pada 1715, Prancis menduduki Pulau Mau, berganti nama menjadi Ile de France. Pada tahun 1810, Prancis kehilangan kendali atas Mauritius selama Perang Napoleon. Pulau ini menjadi koloni Inggris pada tahun 1814 dan berganti nama menjadi Mauritius. Perbudakan dihapuskan selama periode kolonial Inggris dan mengimpor sejumlah besar buruh dari India untuk mengembangkan. Pada tahun 1961, Mauritius menjadi pemerintahan sendiri. 12 Maret 1968, Mauritius mendeklarasikan kemerdekaan, menjadi negara terbatas militer di dalam persemakmuran. 12 Maret 1992, Mauritius menjadi republik. Presiden adalah kepala negara. Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Setelah kemerdekaan, pemerintah Mauritius berkomitmen untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial. Berubah dari ekonomi tunggal menjadi ekonomi yang beragam. Mauritius memiliki ekonomi yang berkembang, keanekaragaman budaya. Negara-negara kepulauan Afrika kaya akan sumber daya pariwisata. Jadi, apakah Anda ingin mengalami pesonanya untuk diri sendiri? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.